kita berpikir bagaimana jika seorang pemimpin yang tingkatannya paling dekat dengan masyarakat justru membawa kegaduhan moral dalam negara tersebut. Ini merupakan kisah nyata dari negari Bukit Lampangkoto, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, yang mana bermula dari tidak sengajanya beredar video atau foto yang tidak senonoh sampai pada akhirnya menguji sejauh mana integritas pemerintahan negari ketika moral seorang pemimpinnya sedang dipertaruhkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Nurhaliza dengan NIM 22042322. Aku merupakan mahasiswa jurusan Jerman Negara Universitas Padang. Pada akhir Desember tahun 2023, media lokal Puslapor Padang memberitakan mengenai wali negari dari negara Bukit Lampangkoto yang berinisialan YS, yang mana secara tidak sengaja mengirim foto pribadi yang tidak senonoh ke dalam grup WhatsApp warga, yang mana foto tersebut telah menyebar luas sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat, sehingga diakhiri dengan unjuk rasa di depan kantor wali negari. Warga menuntut pertanggungjawaban moral, sehingga terjadinya tekanan sosial, yang mana pada akhirnya YS harus mengundurkan diri sebagai wali negari pada tanggal 28 Desember tahun 2023. Bupati Kabupaten 50 Kota menunjuk pelaksana daripada wali negari tersebut agar pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan lancar. Dari peristiwa tersebut muncul pertanyaan besar, bagaimana bisa seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat malah terjerat kasus pelanggaran norma sehingga menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan. Dalam teori pemerintahan seperti yang sudah dijelaskan oleh Frederick tahun 1997, yang bahwasanya pejabat publik itu memiliki tanggung jawab moral bukan hanya dalam bidang administratif. Mereka bukan hanya menjalankan tugas administratif, tapi juga harus menjadi teladan baik dalam ucapan maupun dalam tindakan sendiri. Pelanggaran moral yang dilakukan oleh wali negari Bukit Lampangkoto ini mencerminkan bahwasanya terjadi krisis integritas dalam sistem pembinaan daripada pemerintahan negari tersebut. Dulu Brown dan Pepindo tahun 2006 mengenai teori ethical leadership, yang mana seorang pemimpin publik itu harus menjadi moral person dan moral manager, yang artinya mereka harus mempunyai moral pribadi yang kuat sekaligus menularkan nilai-nilai dan norma dalam moral itu sendiri dalam kepemimpinan mereka. Sayangnya dalam kasus ini kedua peran teruntuk. Ketika seorang pemimpin gagal menjaga integritasnya, dia tidak hanya menjatuhkan dirinya sendiri, tapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Kasus ini bukan hanya merupakan pribadi, namun ini juga merupakan gelombang ketidakpercayaan masyarakat, keresahan sosial, serta mengganggu stabilitas kepemimpinan lokal. Masyarakat akan ragu terhadap pemerintahannya, terhadap pejabat lain, bahkan terhadap nilai-nilai moral yang selama ini dijunjung oleh negeri tersebut. Dalam konteks good governance oleh UNDP tahun 1997, bahwasanya kepercayaan publik merupakan fondasi utama daripada pemerintahan yang baik. Ketika kepercayaan itu hilang, maka akuntabilitas, transparansi, integritas itu akan ikut melemah. Nah, maka akibatnya roda pemerintahan akan tidak berjalan efektif dan legitimasi kepemimpinan menjadi rapuh di mata masyarakat. Kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa moralitas pejabat publik itu bukan hanya urusan pribadi semata, melainkan urusan publik. Pemerintahan daerah perlu menetapkan atau membuat kode etik baru untuk aparatur negari, melakukan pembinaan moral yang secara berkala, serta membuka ruang partisipasi bagi masyarakat agar masyarakat itu ikut dan terlibat dalam penguasaan moral daripada pemimpin mereka. Nah, masyarakat pun harus berperan penting untuk menjaga akuntabilitas moral para pemimpinnya, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor
6 tahun 2014 tentang desa, kepala desa, dan wali nagari yang merupakan mereka adalah ujung tombak dari pemerintahan itu sendiri. Maka integritas mereka merupakan wajah dari pemerintahan. Kisah daripada wali nagari untuk mereka kami ini merupakan kecil daripada tantangan besar etika pemerintahan Indonesia. Dari negara kecil di Sumatera Barat kita belajar bahwasanya kekuasaan tanpa etika atau moral itu hanya akan dan kepemimpinan tanpa integritas itu hanya akan meninggalkan jejak kebanyakan. Maka dari kasus ini dapat kita jadikan sebagai refleksi bahwa membangun pemerintahan yang bersih, beretika, dan dipercaya masyarakat dimulai dari masing-masing. Sekian, saya Siti Nurhaliza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.